Nah, makanya saya bilang Hotman Paris itu benar-benar super goblok, mulutnya aja besar. Ya. Ayo kita buka sama-sama, kita debat isi pasal 367 KUHP pidana itu. Hei Hotman Paris, ingat kasus dulu tuh. Ini saya sebutin nama nih sekarang nih. Ananda Mikola dulu sama Marcella Jalianti. Kamu pengacaranya dia, saya sebagai pelapor dulu mewakili Agung. Kau bisa nggak lepaskan kau punya klien? Nggak bisa kan? Kau pernah kalah sama saya. Halo Sobat Fakta Bang Bin, ketemu lagi dengan Bang Bin yang terus mengabarkan fakta-fakta viral seputar selebritas dan juga tokoh publik yang selalu saja bikin berita, karena dengan berita mereka akan tetap eksis di ranah media. Kali ini masih soal serunya perseteruan antara para pengacara, baik dari kubu Hotman Sitompul maupun dari Hotman Paris Hutapea. Dan di sini kita belajar bahwa segala sesuatunya harus dipertimbangkan secara hukum. Kita melihat bagaimana para pengacara ini bersilat lidah, saling menyerang. Namun dia dan mereka bisa menghindari jerat-jerat hukum yang berlaku. Seperti saling serang antara Partahi dan Muarakarta yang kemudian menyerang Hotman Paris Hutapea. Partai Siombing dan Muarakarta adalah pihak pengacara dari Hotman Sitompul yang kemudian rupanya tidak tahan dan akhirnya mengeluarkan kata-katanya kepada Hotman Paris. Kata-kata yang dalam tanda kutip bisa dibilang kasar. Nah, apakah ini berarti pancingan dari Hotman Paris berhasil sehingga kata-kata itu bisa dilaporkan kepada kode etik? Entahlah, tetapi kita tidak tahu hukum. Yang jelas ada kata-kata seperti goblok dan juga sudah menyebut nama Hotman Paris. Apakah ini bisa digunakan senjata bagi Hotman Paris untuk melaporkan keduanya ke Peradi, melaporkan balik setelah kemarin Hotman Paris juga dilaporkan ke Peradi karena dianggap melanggar kode etik? Yuk simak video ini. Kita akan kupas tipis-tipis di Fakta Bang Bin. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan selalu ada doa dalam setiap lentikan jari. Disalurkan ke Hotman Paris. Hotman Paris kan memang kan bisa bilang ini kuasa diterima sebulan yang lalu. Sebenarnya kalau kita udah terima kuasa dari klien untuk perceraian, kita daftar ke pengadilan. Jadi 2 minggu yang lalu persidangan sudah berwujud, entah damai, bercerai atau bagaimana. Ini kan enggak, itu dibawa kemana-mana. Jangan-jangan dibawa juga untuk ketemu perempuan-perempuan lain. Lihat lo nih. Nah itu Hotman Paris. Nah saya juga bilang nih, Hotman Paris tadi ngomong juga pasal 367 KUHP pidana mengenai pencurian dalam keluarga. Dia suruh baca yang benar. Di situ diatur seperti apa pencurian dalam keluarga. Di sini sudah masuk ke dalam pasal 367. Nah, makanya saya bilang Hotman Paris itu benar-benar super goblok, mulutnya aja besar. Ya. Ayo kita buka sama-sama, kita debat isi pasal 367 KUHP pidana itu. Kan jelas siapa yang mencuri dalam keluarga dilaporkan, itu diproses. Nah, itulah makanya kalau hari Sabtu nanti sesuai dengan batas waktu, kalau saja Desire tetap masih bersikeras, kita akan laporkan kok tindak pidana pencurian itu. Semua jelas kan, ada videonya, ada fotonya, ada segala macam. Jadi Hotman Paris itu nggak ngerti. Nantinya suruh sekolah lagi tahun itu aja nggak jelas juga sekolah di mana tuh. Ya. Ada kemungkinan nggak sih Bang kalau yang diajukan sama Ibu DT itu hanya formalitas saja? Tidak hanya Muarakarta, Partahi Sihombing, pengacara dari Hotman Sitompul yang biasanya menahan untuk emosi, kini nampaknya juga meluapkan emosinya. Bahkan dia membongkar bagaimana saat dia pernah berhadapan-hadapan dengan Hotman Paris dan dia mengaku pernah mengalahkan Hotman Paris di sebuah kasus hukum. Dan kemudian kata Partahi, Hotman Paris mengajak salaman dia sampai dia ditegur oleh kliennya. Dan dengan nada cukup keras, Partahi juga mengultimatum Hotman Paris untuk berhati-hati. Dan juga mengatakan bahwa Hotman Paris tidak mengerti.
Sulit membuat mengerti Hotman Paris, padahal katanya dokter. Begitu kata Partahi Sihombing. Nah, bagaimanakah Partahi Sihombing meluapkan emosinya? Yuk kita simak video berikut ini. Kan mereka yang mau meminta katakanlah haknya dia, ya kan? Nah kemudian dia minta, kita nggak bisa tanggapi karena permintaannya dia berlebihan. Sekarang kalau dia meminta berlebihan, uji di pengadilan aja, begitu aja deh, gitu. Kita nggak mau lah tanggapin. Jadi kalau ada dibilang cabut laporan ke Pradi, silakan berpikir 10 kali atau 2 kali. Kan sudah bilang kemarin, jangan sampai tidak dilaporkan. Ya, kita beradu aja deh di ranah peradilan. Jangan bertempur terus seperti ini gitu ya. Kita juga nggak punya waktu. Sekali lagi saya bilang nggak usah jual-jual bilang, oh itu lawyer di sana nggak cari kesempatan dari panggung. Hei Hotman Paris, ingat kasus dulu tuh. Ini saya sebutin nama nih sekarang nih. Ananda Mikola dulu sama Marcella Zalianti. Kamu pengacaranya dia. Saya sebagai pelapor dulu mewakili Agung. Kau bisa nggak lepaskan kau punya klien? Gak bisa kan? Kau pernah kalah sama saya, ya toh? Udah tuh kau anggap, kau minta saya bersalaman di pengadilan di Jakarta Pusat. Besok kau expose bahwa kita berdamai. Kemudian keluarga klien saya tersinggung. Kenapa Pak Partahi bisa damai dengan kuasa hukum dan pihak terlapor dalam hal pada waktu sudah jadi terdakwa di pengadilan. Saya wawancara pada waktu itu, saya bilang itu bohong. Pengacaranya itu ngomong bohong. Tidak ada perdamaian segala macam. Itu Hotman Paris masuk mau ke ruang sidang. Dia lihat saya konferensi pers di dalam. Dia ketakutan, dia kabur. Kau udah pernah kabur dari kita, gitu? Dan kau akan kalah lagi berhadapan sama kita. Ya, ini hanya yang berdua aja hadapin. Ya, lu boleh pakai 16 orang punya lawyer, bilang lu tambah 160 lagi. Kita nggak takut teman. Memang itu jalan yang terbaik menurut pandangan kita gitu ya untuk menyelesaikan. Karena selalu yang bikin ribut-ribut, yang jadi biang keroknya itu memang Hotman Paris. Ya, kan dari pertama. Jadi kalau gini ya, saya jelaskan sekali lagi ya. Mengenai tutup mulut, dia bilang nih mau laporkan tutup mulut. Tutup mulut itu pengertiannya ya yang disampaikan Komisi Hotam sekali lagi itu supaya dia jangan mengekspos ini berlebihan lagi. Diam biar Pak Hotman menyelesaikan dengan Bu Desi. Ya itu satu. Kemudian dibilang sekarang saya mau laporin ini. Ya alasan kedua saya dibilang kambing. Sekali lagi kita tegaskan ini ya, kita jelaskan nih biar ngerti. Ini dokter nggak ngerti-ngerti juga nih sama bahasa Indonesia, ya toh? Jadi yang dibilang itu, kalau manusia itu dipegang mulutnya, kalau kambing itu dipegang buntutnya atau ekornya, itu hanya istilah aja. Sama saya sekarang mengatakan sama dia, Hotman, kau yang menabur angin, nanti kau akan menuai badai. Terus apa? Terus saya mau kirim badai gitu sama dia. Saya mau kirim apa gitu, gelombang pasang, tsunami gitu. Enggak, itu kan pepatah mengatakan bahwa kalau orang cari gara-gara, nanti akan ada satu kekuatan besar yang akan menghantam dia. Ya, kemudian dengan kata-kata apa lagi? Banci tampil. Ya, sekali lagi saya sampaikan. Dia kata mau melapor, cepet laporkan gitu. Karena saya bilang ini gak ada kaitannya sama kode etik. Banci tampil itu orang yang selalu pengen pengen eksis gitu ya kan, dimana-mana pengen mau dapat peran yang lebih segala macam.